Udah, Kayaknya Nah, mulai nggak kira-kira kalau pakai yang online ya? record 2 orang tuh jaga-jaga. Record eksternal. Udah nih, Mulai ya. mulai. Selamat- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Rahmat Ashar, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari mereview beberapa penelitian yang mana pada tim ini selanjutnya beranggotakan M. Elmer Jufri dengan NIM F1E1 20075, ada Naufal Septrio Akbar F1E1 222126, dan ada Nawang Indrawati F1E1 22131, Agung Prayugo F1E1 22157, dan Muhammad Vigo Ananda F1E1 22166. Jadi sebelum kita mereview penelitian, di sini kita akan mengartikan terlebih dahulu apa sih penelitian itu sebenarnya. Menurut Sugiono 2019, penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Di sini terdapat Di sini terdapat 4 penelitian yang kami review. Pertama yaitu ada Finite. Di situ ada penerapan metode Human Organization, teknologi dan benefit HotFit untuk evaluasi tingkat keberhasilan layanan sistem dengan studi kasus Sistem Informasi Akademik (SIMAK) versi 2 Universitas Khairun Ternate. Yang kedua yaitu ada analisis and use computing satisfaction pada aplikasi mobile Universitas Bina Dharma. Dan yang kedua yaitu Infinite. Pada penelitian pertama ada analisis faktor-faktor, dan yang kedua ada pengaruh kepercayaan, tampilan, dan promosi terhadap keputusan aplikasi marketplace. Untuk penelitian pertama itu akan dijelaskan oleh Agung. Kepada Agung, saya silakan. Ya baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama itu ada Finite yang judul eh, ininya ada penerapan metode Human Organization Technology and Benefit atau HOTFIT untuk evaluasi tingkat keberhasilan layanan sistem atau studi kasus Sistem Informasi Akademik atau SIMAK versi 2 di Universitas Hairun Ternate. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan layanan sistem informasi akademik atau SIMAK versi 2 di Universitas Khairun Ternate dengan menggunakan metode Human Organization Technology and Benefit atau HOTFIT. Kemudian untuk populasinya di sini mengambil dari seluruh pengguna sistem informasi akademik atau SIMAK versi 2 di Universitas Khairun Ternate yang mencakup mahasiswa, dosen, dan operator atau tata usaha, di mana sampelnya itu terdiri dari 120 sampel menggunakan teknik sampling purposive sampling. Rumus yang digunakan itu ada rumus Slovin. Oke, next. Untuk alasan mengapa menggunakan eh, purposive sampling, ini karena hanya pengguna SIMAK saja versi 2 yang relevan, yaitu mahasiswa, dosen, dan operator tata usaha.
Teknik ini memastikan data akurat, fokus, dan valid untuk mengevaluasi keberhasilan sistem serta meningkatkan kualitas layanan SIMAK. Dari data yang ada di dalam penelitian ini juga menjadi alasan penggunaan superpositive sampling yang dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana responden itu hanya yang spesifik saja. Penelitian ini hanya melibatkan penggunaan SIMAK versi 2, yaitu mahasiswa, dosen, atau operator tata usaha yang telah menggunakan sistem tersebut. Dengan kata lain, tidak semua orang di Universitas Hairun diikut sertakan, melainkan hanya kelompok yang memiliki keterlibatan langsung. Kemudian untuk rumusnya, kenapa menggunakan rumus Lovin? Ini memungkinkan peneliti menentukan jumlah sampel minimum yang tepat, referensi, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan atau margin error sebesar 10%. Dengan rumus ini, maka diperoleh 100 responden. Namun, peneliti menambah jumlahnya menjadi 120 responden agar setiap program studi mendapatkan 20 responden. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agung. Untuk penelitian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Bang Almer. Pada Bang Almer kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Analysis and User Computing Satisfaction atau EUCS pada aplikasi mobile Universitas Bina Dharma. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan mahasiswa Universitas Bina Dharma terhadap penggunaan aplikasi UBD Mobile untuk mahasiswa berbasis Android menggunakan metode EUCS atau End User Computing Satisfaction. Populasi pada jurnal ini yaitu mahasiswa yang telah menginstal aplikasi UBD Mobile Android sebanyak 2.774 yang bersumber dari Google Play Store. Sampelnya sebanyak 100 mahasiswa yang pernah menggunakan aplikasi UBD Mobile sebelumnya minimal 1 kali. Teknik sampling yang digunakan yaitu random sampling. Rumus yang digunakan pada penelitian ini yaitu rumus Lovin. Alasan kenapa menggunakan teknik random sampling pada penelitian tersebut. Menurut peneliti menggunakan random sampling karena peneliti tidak mampu menjangkau keseluruhan populasi dengan pendekatan non-probability sampling dengan metode convenience sampling. Tetapi menurut saya, teknik sampling yang sudah digunakan yaitu random sampling itu sudah benar karena menghasilkan data yang lebih representatif. Selanjutnya, rumus yang digunakan berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menggunakan rumus Lovin untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dari populasi 2.774 mahasiswa pengguna aplikasi UBD Mobile dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga didapatkan 100 responden yang lebih praktis dan efisien untuk diteliti dibandingkan harus meneliti seluruh populasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Almer. Selanjutnya untuk yang infinite itu akan dijelaskan oleh Vigo. Kepada Vigo, kami silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah penelitian infinite, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Bengkulu menggunakan aplikasi layanan kesehatan dengan model UTAUD 2 Extended Perceived Security. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor teknologi, sosial, ekonomi, dan keamanan berkontribusi dalam keputusan masyarakat Bengkulu untuk menggunakan aplikasi layanan kesehatan. Populasi yang digunakan adalah masyarakat Bengkulu yang menggunakan aplikasi layanan kesehatan dan mengambil 500 sampel dengan minimum 100 sampel. Teknik yang digunakan adalah teknik accidental sampling serta menggunakan rumus Lemshow. Alasannya mengapa menggunakan teknik
accidental sampling karena peneliti dapat lebih mudah untuk menjangkau responden yang tersedia dan bersedia berpartisipasi tanpa harus melakukan proses pemilihan yang lebih rumit. Selanjutnya, mengapa memilih rumus ini? Rumus ini cocok digunakan untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang tidak diketahui atau tidak terbatas. Dari perhitungan tersebut, diperoleh nilai sampel sebesar 96,4 yang 4% yang kemudian dibulatkan menjadi 100%. Dengan demikian, jumlah sampel sudah 100 memenuhi syarat minimum. Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengumpulkan 500 sampel yang melebihi jumlah minimum yang telah ditetapkan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vigo. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Noval. Kepada Noval kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis atau analisa saya mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Kepercayaan, Tampilan dan Promosi Terhadap Keputusan Pemilihan Aplikasi Marketplace. Jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, tampilan, dan promosi terhadap keputusan pemilihan aplikasi marketplace serta menentukan aplikasi yang paling disukai berdasarkan faktor-faktor tersebut. Di sini terdapat empat bagian yang dianalisa. Yang pertama yaitu populasi. Di sini populasi didapatkan yaitu masyarakat pengguna aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya ada sampel. Dari jurnal penelitian ini didapatkan informasi bahwa sampel yang digunakan yaitu 100 sampel. Sampel teknik dan selanjutnya teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang tergabung dalam non-probability sampling. Dan selanjutnya yaitu rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel, yaitu menggunakan rumus Lemchow. Next. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan alasan mengenai mengapa peneliti menggunakan teknik serta rumus yang digunakan dalam penelitian jurnal tersebut. Yang pertama yaitu teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan peneliti karena responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya itu yaitu pengguna aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, teknik ini digunakan karena lebih efisien dan relevan dibandingkan dengan teknik probability sampling yang membutuhkan randomisasi. Nah, selanjutnya alasan peneliti menggunakan rumus Lemchow. Rumus ini digunakan karena populasi penggunaan marketplace tidak diketahui secara pasti, sehingga metode atau rumus Lemchow ini dapat memberikan jumlah sampel yang cukup dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik, sekian pemaparan analisa mengenai jurnal dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Noval atas penjelasannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menjelaskan hasil dari review penelitiannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hasil rekamannya ini dikirim ke grup atau satu orang yang ngirim ke Bapak?